Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya mendapat pertanyaan, yang pertanyaan ini harus saya jawab untuk memberi penjelasan kepada terutama dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. Demikian ya judulnya. Asal mula penyembahan kepada Bapa. Saudara-saudara, apakah ada yang ngaku Kristen yang nyembah Bapa? Ada. Fakta lo ya, fakta harus mau diterima ya, nggak usah marah. Siapakah yang ngaku Kristen tapi nyembah Bapa? Siapa? Hayo. Katolik, betul. Protestan, betul. Karismatik, betul. Pentakosta, betul. Mormon, betul. Advent, betul. Dan semua gereja-gereja di bawah Tritunggal, di bawah Allah segitiga, semua menyembah Bapa sebagai Allah ya. Padahal tidak pernah ada di Alkitab ada orang nyembah Bapa ya. Bapa itu baru muncul di dalam Yesaya 63 ayat 16. Ya, orang Israel mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allah, Engkaulah Bapa kami." Ya, Bapa itu panggilan orang Israel untuk Allah. Tapi apakah orang Israel, orang Yahudi nyembah Bapa? Sama sekali tidak. Yohanes 8 ayat 41. Allah kami, Bapa kami satu, yaitu Allah. Bapa kami satu, yaitu Allah. Yang disembah Bapa atau Allah? Allah. Lalu Yesus berkata, "Loh, kalau Allah itu Bapamu, kamu percaya aku dong. Kan aku itu datang dari Bapa, dari Allah. Iblis itu bapamu ya." Jadi Yahudi itu menyembah Yahweh. Yahweh itu Allah. Yahweh itu Yesus. Yahudi itu menyembah Yesus. Sebab di dalam Keluaran 32 ayat 33, Yahweh itu ternyata punya kitab. Ya, orang yang berdosa kepadaku, nama orang itu akan kuhapus dari dalam kitabku. Kitab yang dimaksud adalah kitab kehidupan milik Yesus, anak domba, di dalam Wahyu 21 ayat 27. Jadi valid 100% orang Yahudi, agama Yahudi menyembah Yesus. Orang Kristen menyembah Yesus ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Nama Kristus adalah Yesus. Jadi orang Yahudi yang murni itu sama dengan orang Kristen. Dulu orang Yahudi yang murni, Nabi Musa dan lain sebagainya sampai Maleaki, itu menyembah Yesus memakai nama sebutan Yahweh. Ya, orang Kristen juga menyembah Yesus sebagai Roh, sebagai Allah, sebagai Tuhan Allah, Alfa Omega itu. Nah, mari kita bahas para penyembah Bapa. Para penyembah Bapa ini membalik ayat Yohanes 8 ayat 41. Allah Bapa kami satu, yaitu Allah, dibalik Allah kami satu, yaitu Bapa. Maka semua Katolik menyembah Bapa. Semua Protestan menyembah Bapa. Yahudi juga membalik-balik ayat yang disebut Talmud ya, di dalam Matius 23 ayat 2. Kamu sudah menduduki kursi Musa, Taurat kamu ubah ya, kitab nabi-nabi kamu ubah semau perutmu sendiri, seenak maumu sendiri. Sehingga Yahudi sekarang menyembah Hasyim. Yahudi menyembah Hasyim, Katolik menyembah Bapa, Protestan menyembah Bapa. Jadi Yahudi yang menyembah Hasyim itu Yahudi KW. Yahudi yang memelintir Tanak oleh Yesus disebut jemaah iblis. Di dalam Wahyu 2 ayat 9 maupun Wahyu 3 ayat 9. Yahudi menyembah Hasyim, sementara Yahudi yang asli, yang murni menyembah Yahweh, yaitu Yesus. Kristen yang murni menyembah Yesus, tetapi yang ngaku-ngaku Kristen, yaitu Katolik, Protestan, and the gang, menyembah Bapa. Jadi ketahuan dong, Yahudi KW satu jalur dengan Katolik dan Protestan. Tidak menyembah Yesus tapi menyembah Bapa.
Ya, memelintir ayat, betul. Sedangkan Kristen yang murni dan konsekuen satu jalur dengan Yahudi yang murni penyembah Yahweh, sebab Yahweh itu Yesus. Clear? Jadi itulah asal mulanya, yaitu ketika Yesus dalam pelayanan, karena Yesus itu juga menyebut-nyebut tentang Bapa. Pertama kali disebut di dalam Lukas 2 ayat 49. Nanti terakhir kali disebut di dalam Wahyu 3 ayat 21. Bapa yang dimaksud adalah kiasan Yesus sendiri. Kan Yesus itu Allah yang jadi manusia. Di surga sana ada Allah yang namanya Yesus, sementara dia turun ke bumi memakai nama Yesus juga. Ya. Lalu Yesus berkata yang di surga sana adalah Bapa. Bapa itu ya aku, sama kiasanku, di dalam Yohanes 16 ayat 25. Ya. Katolik dan Protestan tidak paham tentang ini, lalu sampai hari ini ngotot nyembah Bapa. Padahal Bapa tidak pernah disembah. Lalu Yesus berkata, iblis bapamu, satu jalur sama Yahudi, yang Yesus bilang kamu jemaah iblis, satu jalur. Ya, itu asal muasal penyembahan terhadap Bapa. Hari ini yang ngaku-ngaku Kristen masih ada yang nyembah Bapa. Lalu Yesus disingkirkan, nggak mau jadi Allah. Yesus tidak dianggap jadi Allah, tidak diakui jadi Allah. Padahal Yesus itu satu-satunya Allah. Bukan dari kemarin, tapi dari sebelum segala abad. Katolik tidak paham, Protestan tidak paham. Maka Katolik fakta, ini fakta. 100% Katolik nyembah Bapa, Protestan nyembah Bapa, Tritunggal nyembah Bapa, Allah segitiga nyembah Bapa. Semua gereja di dalam geng Katolik maupun geng Allah segitiga semua nyembah Bapa. Cuman Kristen yang nyembah Yesus, cuman Yahudi yang murni dan konsekuen nyembah Yesus sebagai Yahweh. Yahudi KW, Yahudi yang mengubah-ubah, ya, melintir-melintir ayat, ngerubah-ngerubah ayat, penyembah Hasyim. Hasyim itu ya satu jalur sama Bapa. Yesus berkata, kamu jemaah iblis wahai Yahudi. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kepada penyembah Bapa, Yesus berkata, iblis bapamu satu jalur. Ayat Alkitab. Yohanes 8 ayat 44. Saya ngomong berdasar ayat Alkitab. Anda gak bisa bantah dan tidak boleh marah, karena ini ayat Alkitab. Sedangkan Kristen penyembah Yesus Kristus, Yahudi penyembah Yahudi yang asli murni konsekuen penyembah Yahweh. Yahweh itulah Yesus, nama sebutan untuk Yesus. Very clear, padat, singkat, dan clear, ya. Jadi itulah asal mulanya penyembahan terhadap Bapa, yang memelintir ayat ketika Yesus jadi manusia, ya loh. Mentang-mentang Yesus menyebut Bapa adalah kiasanku, kata Yesus, tapi tidak paham. Rasul-rasul paham, meskipun rasul-rasul cuma para nelayan, paham. Para pendeta, para romo nggak paham, padahal sekolahnya tinggi. Ini fakta, ya. Ayat Alkitab fakta, nggak bisa dibantah. Anda nggak bisa bantah. Kepada Yahudi Yesus berkata, wahai kamu jemaah iblis. Ya, sebab Yahudi yang asli udah nggak ada. Itu udah jalurnya masuk ke Kristen. Sementara Yahudi KW ya masuknya ke penyembah Hasyim. Ya, itu sama saja dengan penyembah Bapa, memelintir ayat. Jemaah iblis sama dengan Bapa. Iblislah bapamu, satu jalur itu, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.